Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengampu mata kuliah dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan makalah kami dengan judul Manajemen sebagai Seni, Ilmu dan Profesi serta Perkembangan Manajemen Pendidikan di Maluku. Untuk tidak membuang waktu lagi, saya langsung saja persilakan kepada pemateri untuk mempresentasikan materi kami, yaitu Ibu Dian Abrianti. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang manajemen sebagai seni, ilmu, dan profesi serta perkembangan manajemen pendidikan di Maluku. Langsung saja, latar belakang. Manajemen pada dasarnya telah dimulai sejak zaman purba dengan mengatur pembagian kerja di antara mereka. Praktek manajemen tersebut berlangsung sampai saat ini dalam sebuah organisasi atau manajemen organisasi dengan sebuah keahlian atau profesi dan seni serta ilmu dalam memanage organisasi. Definisi manajemen, tinjauan etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen dengan kata kerja manage. Diartikan secara umum sebagai mengurusi atau mengontrol. Dalam bahasa Indonesia diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola. Secara terminologis, pengertian manajemen dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah George R. Terry. Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan SDM dan sumber-sumber lainnya. Manajemen sebagai ilmu dalam seni. Manajemen sebagai ilmu harus memiliki 5 syarat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tersusun secara sistematis dan teratur. Yang kedua, objektif dan rasional sehingga dapat dipelajari. Yang ketiga, menggunakan metode ilmiah. Yang keempat, memiliki prinsip-prinsip tertentu. Yang kelima, dapat didirikan sebagai teori. Penjelasannya bisa dilihat langsung oleh teman-teman di makalah kami yang sudah kami kirim di grup. Kemudian manajemen sebagai seni, yakni merupakan cara mengatasi kewajiban ataupun tugas bersama dengan kerjasama tim. Letak seni dalam hal ini adalah bagaimana cara memerintah orang lain supaya mau bekerja sama untuk meraih tujuan bersama, sehingga manajemen diangkat sebagai seni oleh Marie Parker Follett karena pada kegiatan peraihan tujuan dilakukan secara mengatur orang lain dalam menjalankan tugasnya. Manajemen sebagai profesi, yakni mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, suatu posisi dapat dijabarkan sebagai profesi apabila berdasarkan pada suatu wadah ilmu pengetahuan yang dilaksanakan secara sistematis dan meminta kecerdasan serta kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang ada baik ditinjau secara teori maupun praktik lapangan. Yang kedua, suatu profesi pasti membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan persiapan pencapaian spesialisasi berdasarkan suatu latar belakang pendidikan yang luas. Yang ketiga, profesi memberikan berbagai macam kesempatan dan menyediakan waktu bagi para anggotanya dalam aktivitasnya, mengikuti pelatihan yang dipergunakan untuk peningkatan dan penyegaran pengetahuan mereka. Pelatihan ini dilakukan terus-menerus untuk menjadi tingkat up-to-date masing-masing anggota. Yang keempat, suatu profesi memerlukan penelitian dan penyelidikan secara ilmiah dan berkelanjut. Manajemen pendidikan di Maluku. Manajemen pendidikan di Maluku saat ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS Maluku mengalami kenaikan 0,06% di tahun 2020. Walaupun disadari bahwa angka tersebut masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan profesi yang lain, di mana IPM Maluku urutan ke-26 dari 34 provinsi di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, dengan demikian kita diskusi kita kali ini cukup sampai di sini. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih, dan untuk menutupi diskusi kita kali ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.